2021 nampaknya bukan akhir dari pandemi COVID-19. Setelah hampir 1 tahun lamanya, Indonesia masih terus berjuang melawan pandemi ini. Berbagai macam aspek kehidupan yang turut berpengaruh dengan kehadiran pandemi COVID-19 di Indonesia. Salah satunya adalah aspek pendidikan. Selama pandemi COVID-19, semua instansi pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi, melakukan proses belajar mengajar melalui via daring atau virtual. Sebelumnya pada tahun 2020, Menteri Pendidikan berencana untuk melakukan pembelajaran tatap muka pada awal tahun 2021. Namun, rencana ini tidak dapat direalisasikan mengingat bahwa tren peningkatan pandemi COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Dengan adanya pembatalan rencana pembelajaran tatap muka, maka proses pembelajaran tetap dilakukan secara virtual. Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo sebagai institusi pemerintah yang bertanggung jawab pada bidang pendidikan mencetak generasi-generasi pelanjut estafet kepemimpinan bangsa melalui 3 kompetensi lulusan yang harus terwujud, yakni kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam mendukung kebijakan pemerintah tentang belajar dari rumah melaksanakan praktikum berbasis virtual. Terkait dengan kondisi kita di masa pandemi ini, proses pembelajaran tetap harus berlangsung sebagaimana yang kita rencanakan, termasuk di dalamnya praktikum yang dapat menunjang capaian pembelajaran setiap mata kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Untuk pelaksanaan praktikum di Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo ditunjang oleh keberadaan laboratorium audio visual. Nah, pada kesempatan ini Laboratorium Audio Visual Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo telah menyusun galeri beberapa aktivitas praktikum yang telah dilaksanakan selama semester yang di dalamnya masuk dalam masa pandemi COVID-19. Untuk capaian pembelajaran di masa pandemi ini diperlukan kreativitas dan ide untuk pelaksanaan praktikum audio visual walaupun dengan cara virtual dengan memanfaatkan teknologi yang yang berkembang dan kita kuasai selama ini, sehingga keberadaan laboratorium audio visual bisa menunjang capaian pembelajaran setiap mata kuliah dan kapasitas mahasiswa setelah meluluskan setiap mata kuliah yang direncanakan sebagaimana rencana pembelajaran semester yang dicanangkan. Saya merespon atau memberikan apresiasi positif terhadap pengelola Laboratorium Audiovisual melalui Kepala Laboratorium Audiovisual Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo beserta timnya untuk tetap berkreasi melaksanakan praktikum yang terkait dengan pembelajaran audiovisual di Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Saya ucapkan selamat, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Galeri Praktikum Lab Audio Visual dan Radio Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo di masa pandemi COVID-19. Galeri Praktikum Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo di masa pandemi COVID-19 ini yang di dalamnya mengangkat problem-problem langsung dan nyata di lapangan petani dan masyarakat di daerah pesisir wilayah Sulawesi Tenggara, di mana yang diharapkan mampu membawa pencerahan bagi pengetahuan, sikap, dan keterampilan bagi halayak melalui penyuluhan multimedia yang digalakkan oleh YouTube Lab Audio Visual dan Radio Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo.
kami akan menunjukkan bagaimana cara mengendalikan hama tikus dengan cara pengasapan. Sistem pengasapan memang sering digunakan dalam kepentingan dunia pertanian. Untuk pengendalian hama dengan memasukkan pestisida gas atau asap ke dalam ruangan tertutup merupakan salah satu cara yang sangat efektif dalam membasmi hama tikus. Alat dan bahan yang digunakan yaitu daun kering dan korek api. Hal pertama yang dilakukan yaitu carilah daun kering yang berada di sekitar sawah. Setelah mendapatkan daun kering, carilah lubang di mana tempat tikus itu tinggal. Setelah mendapatkan lubang di mana tempat tikus itu tinggal, bakarlah rumput yang telah dicari tadi hingga mengeluarkan asap, lalu masukkan ke dalam lubang tikus itu. Kemudian, tutuplah lubang tersebut menggunakan tanah. Itulah tadi cara yang dapat kami sampaikan untuk mencegah hama tikus yang ada di sawah. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum, salam sehat dan salam satu daya. Salah satu masalah yang dihadapi para petani dalam budidaya tanaman pertanian yaitu terjadinya serangan hama dan penyakit. Hal tersebut dapat dikendalikan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu dengan menggunakan pestisida kimia dan pestisida nabati. Namun, kebanyakan masyarakat sekarang lebih memilih menggunakan pestisida kimia, dikarenakan memberikan hasil yang lebih cepat dan produksi juga lebih tinggi. Beberapa dampak negatif dari penggunaan pestisida kimia yaitu, yang pertama dapat menurunkan kesuburan tanah, kedua dapat mencemari lingkungan, dan ketiga terjadinya resistensi hama terhadap pestisida tersebut, dan yang terakhir dapat meninggalkan residu pada tanaman. Maka dari itu kami menggunakan pestisida nabati yang berasal dari tanaman untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Karena bahannya yang mudah diperoleh, ramah lingkungan, dan tidak meninggalkan residu pada tanaman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manfaat daun pepaya. Pepaya merupakan salah satu tanaman yang berpotensi untuk dijadikan sebagai pestisida nabati untuk mengendalikan serangga hama. Salah satu bagian tanaman pepaya yang dapat dijadikan pestisida nabati yaitu daun pepaya. Daun pepaya mengandung enzim papain yang bersifat meracun bagi ulat dan hama penghisap.
Papain merupakan enzim proteolitik dan berpotensi sebagai pestisida nabati. Salah satu jenis hama yang dapat dikendalikan dengan pestisida nabati dari daun pepaya yaitu hama kutu daun yang biasa terdapat pada tanaman sayuran. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama tisu, cobek besar, botol semprot, gelas ukur air sebanyak 1 liter, cutter atau pisau, kamera, dan bahan utamanya yaitu daun pepaya. Langkah-langkah dalam pembuatan pestisida nabati yaitu memotong daun pepaya, kemudian menumbuknya hingga halus. Kemudian daun pepaya yang telah halus dimasukkan ke dalam wadah. Setelah itu ditambahkan air dan diaduk hingga merata. Jika larutan sudah merata, kemudian menyaring larutan daun pepaya tersebut untuk memisahkan air ekstrak dari sisa daun yang tidak digunakan. Kemudian dimasukkan ke dalam botol berukuran 200 ml. Setelah itu disimpan selama 3 kali 24 jam, yaitu 3 hari. Setelah itu pestisida nabati siap diaplikasikan ke tanaman. Jagung merupakan salah satu komoditas pertanian di Indonesia. Dalam budidayanya, tanaman jagung tentunya tidak terlepas dari kendala-kendala yang dihadapi yang dapat menyebabkan rendahnya produktivitas jagung. Salah satu kendala yang sering dihadapi oleh petani adalah masalah hama dan penyakit tanaman. Hama yang sering dijumpai menyerang tanaman jagung adalah ulat penggerak batang jagung, kutu daun, ulat penggerak tongkol, ulat gerayak, lalat bibit, dan ulat tanah. Sedangkan bulai, karat, penyakit gosong, penyakit busuk tongkol adalah penyakit yang sering muncul pada tanaman jagung. Serangan organisme pengganggu tanaman tentu sangat meresahkan petani. Berbagai upaya dilakukan agar serangan tersebut dapat diminimalisir. Para petani melakukan berbagai cara untuk mempertahankan produksinya. Hal itu menyebabkan dalam proses budidayanya, petani lebih mengutamakan produksi daripada keamanan pangan dan lingkungan. Misalnya, dengan menggunakan pestisida kimia secara terus-menerus. Penggunaan pestisida kimia yang kurang bijak dan tidak sesuai dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, baik air, tanah, dan udara, serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Kerja pestisida yang tidak spesifik terhadap hama yang merugikan dapat membunuh predator yang sebenarnya bisa bermanfaat. Hama yang masih hidup bisa menjadi resisten dan populasi predator yang berkurang bisa menyebabkan terjadinya ledakan hama, sehingga proses pengendalian akan semakin sulit. Selain itu, penggunaan pestisida kimia juga berdampak negatif pada kesehatan manusia. Fenomena ini mengindikasikan bahwa petani butuh penyuluhan agar dapat mengatasi masalah hama dan penyakit tanaman, tentu dengan mempertimbangkan keamanan pangan dan juga lingkungan.
Penerapan sistem PHT bisa menjadi solusi bagi para petani. Pengendalian hama terpadu atau disingkat PHT ini merupakan suatu konsep pengendalian OPT dengan pendekatan ekologi untuk mengelola populasi hama dan penyakit dengan memanfaatkan taktik pengendalian yang kompatibel dalam suatu kesatuan koordinasi pengelolaan. Penerapan konsep PHT akan mampu menekan penggunaan bahan kimia yang diaplikasikan untuk memberantas hama dan penyakit pada tanaman. Salah satunya yaitu hama ulat gerayak pada tanaman jagung. Misalnya dengan menggunakan cendawan seperti cendawan entomopatogen sebagai agen hayati untuk mencegah serangan hama ulat gerayak pada tanaman jagung. Selain itu, penerapan sistem usaha tani berbasis PHT dapat menjadi solusi bagi para petani yang terkendala dengan modal usaha tani, karena sistem PHT dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan produk yang mahal. Adapun beberapa upaya pengendalian hama dan penyakit dengan sistem PHT, yaitu misalnya dengan memilih varietas yang tahan, melakukan sistem tanam serempak, rotasi atau pergiliran tanaman, tumpang sari, mengatur jarak tanam, pemanfaatan musuh alami, serta penggunaan pupuk organik atau pestisida nabati. Jadi, mari bersama-sama kita tingkatkan produktivitas pertanian, lindungi kesehatan produsen dan konsumen, pertahankan kelestarian lingkungan, dan pertahankan stabilitas ekosistem pertanian dengan mengurangi atau bahkan meninggalkan penggunaan bahan-bahan kimia dalam mengatasi masalah-masalah pertanian. Tahukah Anda masalah yang muncul pada tanaman cabai dan bagaimana cara pengendaliannya? Saksikan sampai akhir ya. Masalah-masalah yang muncul dalam budidaya tanaman cabai begitu banyak. Salah satunya yaitu masalah hama, di mana hama sendiri merupakan organisme pengganggu tanaman yang dapat merusak dan keberadaannya tidak dibutuhkan. Salah satu contohnya yaitu hama lalat buah. Hama ini menyerang tanaman cabai dengan cara memasukkan telur-telurnya pada buah cabai sehingga lama-kelamaan buah tersebut akan membusuk. Berikut informasi selengkapnya. Seperti yang kita lihat, tanaman cabai yang ada di lahan pertanian daerah Kendari terserang penyakit hama lalat buah, menimbulkan buah menjadi keriput, rontok. Seperti yang kita lihat di sini, buah cabai membusuk serta berwarna kecoklat-coklatan. Hal ini menimbulkan gagal panen dan kerugian secara ekonomis. Di sini kita akan melakukan sanitasi lahan. Saya akan mengajarkan cara pemasakan. Pertama, maka akan terjadi pengasapan yang akan mengasapi lalat buah pada tanaman cabai. Adapun proses pembuatannya yaitu dengan menggunakan bahan dapur seperti bawang putih, kemudian daun pepaya dan air. Setelah bawang putih
kupas seperti ini, dan daun pepaya sudah saya potong-potong seperti ini. Selanjutnya akan saya tumbuk bersamaan dengan bawang putih dan daun pepayanya. Selanjutnya akan saya isi ke dalam botol. Tercampur merata seperti ini, pestisida organik siap disemprotkan kepada tanaman cabai yang terserang lalat. Para petani cabai seringkali tak mampu menyelesaikan siklus hidup tanaman cabai dengan mulus tanpa hambatan. Masalah yang paling sulit yang harus dihadapi petani cabai adalah mengawal serangan berbagai jenis hama dan penyakit. Hama penyakit cabai begitu kompleks dan membutuhkan keuletan serta pengalaman yang cukup untuk mengatasinya. Busuk buah dan kerontokan buah cabai bisa disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah serangan hama lalat buah. Lalat buah adalah serangga kecil yang bentuknya mirip dengan tawon yang seringkali menjadi penyebab gagalnya panen. Lalat buah yang mempunyai nama latin Drosophila melanogaster yang sering menyerang tanaman cabai ini memang menjadi hama yang sering kita temui dan sangat meresahkan karena efek yang disebabkan. Tanaman cabai menjadi busuk dan mempunyai kualitas yang buruk karena pada dasarnya buah ini menjadi inang bagi telur-telur lalat buah yang diletakkan di dalam buah sehingga buah menjadi busuk dan tidak bisa dipetik. Cara pengendalian hama lalat buah yang ramah lingkungan tidak dapat ditawar lagi. Artinya, produk buah tidak tercemar oleh bahan kimia yang berbahaya bagi konsumen, terutama pestisida. Ketergantungan petani terhadap penggunaan insektisida sintetik untuk mengendalikan hama cukup tinggi, sehingga perlu segera diatasi dengan mencari alternatif pengendalian lain yang ramah lingkungan. Kebutuhan terhadap teknik pengendalian hama yang ramah terhadap lingkungan sangat diharapkan, terutama yang efektif, efisien, dan mudah diterapkan oleh petani di lapangan. Teknologi pengendalian hama lalat buah tanaman cabai yang ramah lingkungan yaitu dengan cara pengendalian secara fisik atau mekanis, yaitu menggunakan perangkap yang dipasang atau digantung di dalam perangkap yang terbuat dari bekas air mineral untuk menangkap lalat jantan. Nah, berikut ini adalah alat dan bahan serta cara pembuatan alat perangkap tersebut. Alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama, botol aqua bekas sebagai bodi perangkap. Yang kedua yaitu cutter sebagai pemotong. Yang ketiga yaitu tali rafia. Keempat, paku. Kelima, tisu sebagai media abstraktan. Dan yang terakhir yaitu petrogenol atau cairan abstraktan. Cara pembuatannya yaitu yang pertama, memotong botol menjadi dua bagian sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan.
Kemudian melubangi tutup botol sebagai celah untuk masuknya lalat. Selanjutnya, botol yang telah dibagi dua tadi bagian atasnya diambil, kemudian dibalik dan dimasukkan ke dalam bagian botol yang lebih besar. Apabila ukurannya sesuai, maka botol tidak akan keluar dari tempatnya. Kemudian cairan aktan diteteskan ke atas tisu sebanyak 10 kali sebagai penarik lalat. Tisu yang telah diberikan cairan aktan tadi dimasukkan ke dalam botol. Kemudian menyiapkan tali untuk mengikat badan botol. Pada saat mengikat botol, usahakan mulut botol menghadap ke bawah. Hal tersebut untuk mencegah air hujan masuk ketika hujan terjadi. Nah, itulah tadi cara pembuatan alat perangkap lalat buah terhadap tanaman cabai. Semoga teknik tersebut dapat bermanfaat bagi petani, khususnya petani tanaman cabai, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen tanaman cabai di lapangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan pupuk di dunia pertanian terus meningkat seiring dengan semakin luasnya areal pertanian, semakin banyaknya penduduk, serta semakin beragamnya penggunaan pupuk sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan hasil pertanian. Kecenderungan petani untuk saat ini adalah menggunakan pupuk kimia karena alasan kepraktisannya. Padahal, pupuk kimia memiliki beberapa efek samping jika digunakan dalam jangka waktu yang lama, di antaranya sebagai berikut. Pertama, berkurangnya kandungan organik di dalam tanah. Kedua, tanah mengeras dan tanaman kekurangan unsur hara. Ketiga, pertumbuhan tanaman terganggu. Keempat, mengakibatkan bibit penyakit. Dan kelima, produktivitas menurun, biaya tanam meningkat. Melihat hal tersebut,
banyak pakar lingkungan yang mengampanyekan untuk beralih dari pupuk kimia ke pupuk organik. Namun, pupuk tersebut memerlukan waktu yang cukup lama dan proses yang cukup panjang untuk membuatnya. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, kami hendak memberikan solusi bagi para petani sebagai alternatif dari penggunaan pupuk kimia. Solusinya dengan menggunakan pupuk cair berbahan air bekas cucian beras. Dari segi pembuatan pupuk ini tergolong mudah dan cepat sehingga dapat digunakan dalam pertanian berskala rumah tangga maupun dalam skala besar. Selain itu, air cucian beras juga terbukti mengandung karbohidrat, nitrogen, fosfor, kalium, serta magnesium, sulfur, besi, dan vitamin B1 yang jumlahnya tidak kalah dengan pupuk lainnya. Dalam proses pembuatan pupuk air bekas cucian beras dibutuhkan 2 bahan, yaitu beras dan air. Hal pertama yang dilakukan adalah mencuci beras dengan air sebanyak 2 kali, yang mana bekas cuciannya ini akan ditampung dalam wadah yang memiliki penutup. Kemudian akan didiamkan selama 2 hari, dan setelah 2 hari, pupuk bekas air cucian beras ini siap untuk digunakan. Sekarang, mari bersama-sama membuat pupuk air bekas cucian beras. Langkah pertama adalah menyiapkan beras sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, beras dicuci dengan air secukupnya hingga air berubah warna menjadi putih. Lalu, tampung air bekas cucian beras di dalam wadah. Kemudian, cuci beras sekali lagi dan menampung airnya di wadah. Kemudian, tutup wadah dan diamkan air bekas cucian beras selama 2 hari. Setelah 2 hari, air bekas cucian beras sudah bisa digunakan dengan cara disiram langsung pada tanaman. Demikianlah cara pembuatan pupuk air bekas cucian beras. Semoga bermanfaat. Indonesia adalah negara dengan sumber daya alam yang melimpah. Dengan sebaran wilayah yang luas, Indonesia memiliki penduduk sebanyak 268,5 juta jiwa. Dari banyaknya penduduk, banyak pula masalah yang akan ditemukan. Salah satunya adalah kesadaran terhadap lingkungan yang masih kurang. Dan salah satu masalah besar terhadap lingkungan adalah sampah. Apa itu sampah? Sampah merupakan hasil samping manusia, hewan, dan tumbuhan. Material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya pemakaiannya. Sampah terbagi atas 3, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Menurut riset Generation, organisasi non-pemerintah yang 10 tahun mengikuti isu sampah, bahwa 1 orang di Indonesia rata-rata menghasilkan 700 kantong sampah plastik. Bahkan hasil riset Jenar R. Jambek menyebutkan Indonesia berada di posisi kedua penyumbang
membuang sampah plastik ke laut setelah Tiongkok. Penggunaan bahan plastik tidak dapat terpisahkan dalam aktivitas manusia, mulai dari kemasan makanan, mainan anak-anak, hingga alat elektronik. Di samping bahan mudah didapatkan, penggunaan plastik relatif lebih murah dan tahan lama. Akan tetapi, dewasa ini, bahan plastik mulai menjadi ancaman bagi makhluk hidup. Pencemarannya meliputi laut, darat, dan udara. Pencemaran lingkungan akibat sampah seharusnya menjadi perhatian kita semua. Berbagai upaya harus dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Berikut adalah cara untuk mengurangi pencemaran sampah di lingkungan sekitar. Dengan melakukan 3R, sampah bisa menjadi barang-barang baru. Untuk mengubah Indonesia bebas dari sampah memang membutuhkan tahapan yang lama, tetapi butuh langkah-langkah pencegahan dan pembenahan untuk generasi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Ambriani, NIM saya D1B117149. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Dewati Yulia, Stambuk D1B117145. Saya dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Hannover. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miki Selvi, NIM D1B117077. Saya dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Yuri, Stambuk D1B117119. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman, NIM D1B117020, kelas C. Oke, di sini saya akan menjelaskan dan memperlihatkan bagaimana petani mengatasi hama dan penyakit pada tanaman cabai. Para petani cabai seringkali tidak mampu menyelesaikan siklus hidup tanaman cabai dengan mulus dan tanpa hambatan.
Salah satu hambatan serta masalah yang harus dihadapi petani cabai adalah mengawal serangga berbagai jenis hama dan penyakit. Salah satu masalah utama pada tanaman cabai yaitu penyakit busuk buah dan kerontokan buah. Busuk buah dan kerontokan buah cabai bisa disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah serangan hama lalat buah. Lalat buah adalah serangga kecil yang bentuknya mirip dengan tawon yang seringkali menjadi penyebab gagalnya panen. Tanaman cabai menjadi busuk dan mempunyai kualitas yang buruk karena pada dasarnya pada buah ini menjadi inang bagi telur-telur alat buah yang diletakkan di dalam buah sehingga buah menjadi busuk dan tidak bisa dipetik. Pengendalian secara fisik atau mekanik menggunakan perangkap atraktan metil eugenol atau cuelure yang dipasang atau digantung di dalam perangkap yang terbuat dari bekas air mineral untuk menangkap lalat jantan. Bagian dasar botol diberi sedikit air lalat buah maka terendap air. Sebaiknya perangkap dipasang bagian luar lahan atau di bagian pinggir bertanaman. Hal ini bertujuan agar lalat tidak bertempat di tengah bertanaman. Itulah tadi hasil penjelasan kelompok kami tentang perangkap hama serangga pada tanaman cabai. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara agraris di mana sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sektor pertanian. Lahan yang luas yang cocok untuk ditanami berbagai macam budidaya seringkali memunculkan berbagai masalah seperti hama dan penyakit tanaman yang sangat merugikan bagi tanaman budidaya para petani. Oleh karena itu, petani di Indonesia seringkali menggunakan pestisida kimia untuk membantu menanggulangi hal tersebut. Sehingga diperlukan solusi kreatif agar dapat meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan oleh pestisida kimia. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mengajarkan cara pembuatan pestisida organik sebagai solusi dari hal tersebut. Maka dari itu, kami melakukan penyuluhan secara virtual dalam bimbingan teknis untuk mengurangi ketergantungan petani dalam penggunaan pestisida kimia. Jadi, kali ini kita akan memberikan bimbingan teknis terkait pembuatan pestisida nabati dengan ekstrak daun sirsak. Diharapkan ibu-ibu dapat menyimak dengan baik ya. Video ulasan kami berikut ini terkait pestisida nabati ekstrak. Silahkan videonya diputar. Untuk daun sirsak digunakan sebanyak 15 lembar. Daun sirsak yang tidak terlalu muda tetapi juga tidak terlalu tua. Jadi untuk bahan-bahannya itu ada sunlight. Ini digunakan 1-3 tetes saja untuk perekat antara pestisida dengan tumbuhan. Lalu ada air, ada penghalus dan botol. Pertama-tama kita menghaluskan daun sirsak ini terlebih dahulu. Jadi baiklah, kita akan haluskan di sini. Sebelum dihaluskan, ada baiknya dipotong-potong, diperkecil-kecil. Setelah dihaluskan, daun sirsak dimasukkan ke dalam botol mineral dengan ukuran 1500 ml. Kemudian dimasukkan 1-3 tetes sunlight. Setelah itu, ditambahkan air bersih sampai botolnya terisi penuh. Jadi untuk satu botol besar air ini hanya dibutuhkan 1 gelas air untuk pengaplikasian 2 liter air. Jadi dipisahkan, tidak dimasukkan satu kali. Jadi sebelum digunakan pestisida nabati ini
Didiamkan terlebih dahulu selama 24 jam, baru kemudian dapat diaplikasikan pada tanaman. Untuk pengaplikasian dari pestisida nabati ini sebaiknya dilakukan pada sore hari sebelum jam 5 sore. Baik, ibu-ibu sudah menyaksikan videonya dengan baik? Saya harap seperti itu ya. Iya, Bu. Saya mau bertanya, Jadi Bu. setelah bagaimana bisa diulang Ibu Adi? Itu Bu, sunlightnya bisa diganti dengan yang lain seperti Mama Lemon. Saya rasa Bu, kalau misalnya untuk sunlight itu bisa dirubah dengan sabun cair lain, karena kan dia sifatnya hanya sebagai perekat dan memanipulasi bau saja Bu. Mungkin yang mau bertanya yang lain seputar pembuatan atau metode pembuatan pestisida nabati, ekstrak daun sirsak? Saya Bu. Oh iya, silakan Ibu Siti. Oh ya, Ibu Siti Nurhaliza. Ibu, kan tadi di video itu tentang daun sirsak nah saya itu Bu petani sawah Kak Pedong. Nah di sawahku itu biasa baru-baru ini menanam jagung. Nah kalau misalnya jagung ini bisa gitu kira-kira pestisida yang sirsak tadi diaplikasikan atau bagaimana Bu? Nah saya itu dong itu Bu temanku kasih mi pupuk, kasih pestisida tapi datu lagi kasih nanda, aku tahu kenapa. Jelas Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Bagus sekali pertanyaannya. Terima kasih Ibu sudah mau bertanya. Ini pertanyaan cerdas ya. Baik, saya coba akan menjelaskan. Jadi sebenarnya pestisida nabati yang kita gunakan dengan ekstrak daun sirsak ini bisa juga digunakan untuk tanaman lain asalkan tapi keluarga yang berbeda. Selanjutnya ada yang mau bertanya yang lain? Itu tetanggaku kan ada sawahnya luasnya tuh hampir 1 hektar dan menyemprotkan pestisida. Nah setelah dia menyemprotkan itu banyak hewan ternak yang mati. Katanya warga setempat itu mungkin karena pestisida kimianya yang disemprotkan. Terus hewan ternak yang makan udah mati mungkin keracunan atau bagaimana. Nah jangan sampai penggunaan pestisida daun sirsak ini juga dia bisa bunuh bagaimana itu penyuluh? Nah, jadi begini, Ibu-ibu. Pestisida nabati ini sangat ramah pada lingkungan. Jadi, ini sangat aman pada adaptasi pada hewan dan yang lainnya. Jadi, pestisida nabati ini seperti daun sirsak ini sangat aman untuk diaplikasikan pada tanaman. Lain juga dengan pestisida kimia. Pestisida kimia ini sangat berbahaya, oleh karena itu, kami sebagai tim penyuluh melakukan upaya agar mengurangi ketergantungan penggunaan pestisida pada petani sekitar. Sekian Bu. Mungkin hanya itu Bu Isna, bagaimana sudah jelas? Oh iya, nanti saya coba aplikasikan sama tanaman cabai, terong, sama tomat mumpung lagi banyak saya tanam. Iya Bu, cocok. Pestisida nabati ini seperti daun sirsak sangat cocok pada tanaman cabai, terong, dan tomat. Sangat cocok Ibu. Terima kasih Bu. Oke Bu. Nah, jadi Ibu satu hal lagi yang ingin saya sampaikan. Jikalau suami Ibu atau kerabat-kerabat Ibu ingin menggunakan pestisida kimia, perlu diberitahu kepada keluarga Ibu untuk memperhatikan dosis atau takaran yang telah ditentukan. Karena jikalau dosis atau takarannya berlebihan, maka itu sangat berbahaya bagi lingkungan, terutama pada tubuh si pelaku yang menggunakan pestisida. Begitu Ibu. Ini ngomong-ngomong ibu-ibunya ini dari mana ya? Dari Endre Kang Bu. Tanam apa ya kalau boleh tahu di kebun? Di kebun tanam tomat. Wah, sesuai sekali dengan tema kita hari ini ya. Ya, bisa dipraktekkan itu. Bisa dipraktekkan pestisida nabatinya ya kan? Bisa Bu. Kita beralih ke Ibu Siti Nurhaliza. Dari mana Bu? Baik. Kalau saya tinggal di Bantaeng Bu, Sulawesi Selatan. Saya menanam padi di sawah atau jagung dan saya punya lahan itu
sebesar 10 hektar. Selanjutnya yang terakhir ada Ibu Agista. Jadi saya itu Bu, sebenarnya bukan saya yang punya kebun, kebun keluarga, jadi turun-menurun dari keluarga suaminya saya Bu. Jadi bapaknya itu kan Bu ada lahannya terkenal sekali di Jakarta Bu, namanya itu Tayong. Nah, baiklah Ibu-Ibu, jadi tadi Ibu sudah mendengar penyuluhan dari Ibu Siti Hadijah dan saya sendiri. Semoga apa yang disampaikan dari kami berdua dapat diaplikasikan dan dipraktekkan. Tidak hanya itu, tapi disampaikan juga kepada masyarakat yang ada di sekitar rumah Ibu-Ibu. Nah, mungkin hanya itu. Semoga semua yang kami sampaikan dapat dipahami dan praktekkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi bimbingan teknis yang telah kami lakukan secara virtual melalui via Zoom. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak petani. Terima kasih telah menyaksikan galeri praktikum mata kuliah dasar-dasar penyuluhan dan komunikasi pertanian oleh mahasiswa agroteknologi tahun 2021. Galeri praktikum akan ditayangkan selama bulan Februari 2021. Jadi bagi sahabat lab, terus nantikan tayangan-tayangan kami tentunya di channel YouTube Lab Audio Visual dan Radio Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share, serta tekan tombol loncengnya agar sahabat semua terus mendapatkan notifikasi terbaru di channel ini. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya sahabat. Mari bersinergi melawan COVID-19. Salam sehat, salam satu daya, dan sampai jumpa.